Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dimana terus dibeli Lo Keng Hong saat harganya turun hingga 52%. Saham ini punya PBV yang hanya 0,3 kali saja. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada bulan Maret tahun 2023, Lo Keng Hong rutin membeli saham ini. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham BMTR atau PT Global Mediacom. Di sini dicatat bahwa perusahaan didirikan pada tahun 1981, di mana pada awalnya merupakan konglomerasi yang bergerak dalam sektor perdagangan umum. Nah, di sini juga teman-teman bisa baca bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan media yang paling terintegrasi dan terbesar di Asia Tenggara, di mana mereka memegang portofolio media terbesar. BMTR merupakan market leader dalam industri TV dan TV berlangganan selama bertahun-tahun. Kita lihat sekilas untuk kebijakan dividen. Ternyata dulunya saham ini konsisten membagi dividen setiap tahunnya, di mana berhenti pada tahun 2017. Dan setelah tahun buku 2017, ternyata saham ini absen membagi dividen hingga video ini dibuat. Kita lihat untuk segmen bisnisnya, mereka bergerak di bidang FTA dan konten, digital business, dan subscription-based media. Selanjutnya kita lihat dari probabilitas setiap bulannya. Saham BMTR ini cenderung naik di bulan Februari dengan probabilitas yang mencapai 70%. Sebaliknya, pada bulan November, mereka cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 11% saja. Nah, pada bulan Maret hingga video ini dibuat, saham BMTR masih turun 2,8% dan dalam tahun 2023 harganya belum bergerak kemana-mana. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan 31 Desember tahun 2022 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Pertama, dari sisi total aset berjumlah 35,9 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari aset tetap sebanyak 14,4 triliun rupiah. Kemudian kita lihat aset lancarnya yang didominasi oleh saldo persediaan sebanyak 4 triliun rupiah dan ada juga piutang usaha pihak ketiga sebanyak 3,4 triliun. Untuk saldo kasnya sendiri kurang lebih berjumlah 1,3 triliun rupiah. Nah, kemudian kita bahas dari aspek liabilitasnya. Aspek liabilitas perusahaan berjumlah 9,2 triliun yang tentunya tidak cukup jika hanya di-cover oleh saldo kasnya. Dan mayoritasnya berasal dari pinjaman jangka panjang sebanyak 2,8 triliun. Ada juga hutang bank sebanyak 1,1 triliun rupiah. Kemudian dari aspek ekuitas, jumlah ekuitas yang didistribusikan sebanyak 14,9 triliun, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 12,2 triliun rupiah. Poin berikutnya adalah laba rugi. Pendapatan perusahaan berjumlah 12,2 triliun yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Begitu juga dengan beban langsungnya. Nah, karena penurunan pada pendapatan menyebabkan laba kotornya belum bisa meningkat dari 6,5 turun menjadi 5,8 triliun rupiah. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba bersih periode berjalan. Laba bersih perusahaan mengalami penurunan dari 1,3 triliun menjadi 1,1 triliun di tahun 2022 ini. Hal itu disebabkan karena penurunan pendapatan di tahun 2022. Kemudian kita bahas dari aspek IPS. IPS perusahaan ini cenderung fluktuatif, di mana kinerja di tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Tapi kinerja di tahun 2021 lebih baik dari kinerja tahun 2020. Kemudian dari aspek dividen, sama seperti pembahasan sebelumnya, saham ini tidak rutin membagi dividen setiap tahun. PER-nya 3,9 dengan PBV 0,3 kali. Yang berarti dengan harga saham 278, saham ini dijual lebih murah karena punya modal per lembar sebanyak Rp900. Untuk rasio profitabilitas, NPM 9,6 dengan ROE 7,8, angka yang tidak terlalu memuaskan. Dan DER-nya juga masih rendah dengan angka 62%, meskipun seperti sudah kita bahas sebelumnya, saldo kasnya tidak sebanding dengan total hutangnya, sehingga perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Kemudian untuk aspek harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 52%, sempat di 755, tapi sempat juga di 160. Terkait historical PBV, rata-rata PBV 3 tahun terakhir adalah 0,34 kali.
Dan saat video ini dibuat, harganya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat diperdagangkan bahkan di atas PBV 0,43 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,30 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham BMTR. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.